Dan hari yang ditunggu-tunggu adalah non-farm nanti malam, dan saking banyaknya data, saya ingatkan kembali kepada Anda, hati-hati dengan pergerakan di malam hari, terutama kaitannya setelah non-farm payroll. Kalau misalnya satu non-farm payroll, tentunya semua akan bereaksi dan sangat fokus kepada non-farm payroll, tapi setelah itu Anda sebaiknya exit, lalu kemudian fokus terlebih dulu kepada US service. Terlepas dari hal tersebut, semua indikasi terkait dengan kebijakan suku bunga Fed akan sangat dipengaruhi oleh data nanti malam. Ini adalah alasannya. Oke, ini adalah skenario untuk US dollarnya terlebih dulu. Kalau Anda perhatikan, kemarin sudah kita bahas dan kupas secara keseluruhan ya. Artinya kita sedang berada dalam fase wave kelima yang mungkin kita perkirakan secara kasar adalah cuman ada di level 96 gitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah mungkin dia turun lebih lanjut atau mungkin akan terjadi pantulan. Nah, semua ini akan sangat sensitif dengan data ekonomi nanti malam, yaitu non-farm payroll. Oke, kalau kita lihat dari proses pembentukan candlenya, jelas di situ ada semacam kenaikan yang artinya dia berupaya untuk reversal bullish, tapi gagal karena ada rejection juga di situ di zona resistennya. Yang terjadi adalah tadi malam, pertama yang membuat dia mengalami penurunan jelas yaitu kaitannya dengan data ADP yang relatif lebih lemah. Kemudian yang bikin dia sempat rebound atau menguat adalah kesepakatan antara Amerika dan Vietnam. Nah, cuman sayangnya setelah malam hari semua efek dari penguatan tersebut lenyap karena akhirnya market lebih memprioritaskan terkait dengan ekspektasi suku bunga, dan itu dikaitkan dengan data ekonomi yang lemah. Jadi pada dasarnya dengan kesepakatan pun ya itu hanya bersifat sementara. Kemudian belum lagi kita bicara tentang kemungkinan terburuk di minggu depan untuk realisasi dari deadline tarif 9 Juli. Oke, intinya adalah untuk saat ini saya tidak melihat alasan dia untuk mengalami penguatan. Selain kalau misalkan ada pengecualian dari sisi data. Jadi kalau secara teknis gagal dia naik, maka dia akan cenderung turun, lanjutkan penurunan. Dan ini proyeksi 61,8% kita, yang kita sudah kemarin jelaskan bagaimana cara penarikannya. Kemudian juga paling jauh adalah 94. Dan yang paling penting adalah kalau memang ternyata data nanti malam secara mengejutkan relatif lebih bagus daripada ekspektasi, maka skenario bearishnya itu gagal dan dia akan mengalami kenaikan ataupun rebound at least mungkin bertahap sampai 97 ataupun bahkan 98 ya. Dan ini berarti menandakan juga harus berubah strategi di malam hari, yang tadinya sell mungkin menjadi buy untuk katakanlah mungkin untuk emas dan mungkin juga untuk crude oil. Nah, di sisi lain posisi dari indeks US ratio-nya Anda bisa lihat di sini pergerakannya adalah relatif positif atau ditutup dengan positif atau bullish ya. Jadi kalau secara teknis teorinya adalah 3 candle terakhir kita asumsikan adalah sebagai bullish pattern atau pola bullish untuk candle yang kita sebut dengan Morningstar. Kalau betul-betul itu terjadi, maka yang kita butuhkan adalah kenaikan harus mencapai atau bahkan melewati area 4,335% ya. Cuman lagi-lagi nih teman-teman, posisinya kan kita kemarin sudah setuju bahwa kalau misalkan saya tarik garis trendline seperti ini, maka intisari dari semua pergerakan yang ada pada US Shield adalah kaitannya dengan selama dia tidak tembus dari zona resisten ini atau trendline resisten ini, maka kemungkinannya adalah cenderung tetap naik terbatas untuk kemudian turun. Apalagi kalau secara berjenjang kan kita sudah dapatkan penurunan ini dari beberapa hari terakhir atau bahkan beberapa minggu terakhir. Oke, berarti kalaupun technical rebound ya saya rasa ini technical rebound yang sangat wajar ya. Tapi kalau disebut sebagai apakah dia akan reversal, ya jawabannya tadi kita sudah bergantung pada 2 garis trendline ini. Oke, kemudian juga berarti menandakan potensi untuk berikutnya tergantung pada US non-farm payroll. Kalau non-farm payroll-nya jauh lebih bagus daripada ekspektasi, jelas sangat menunjang untuk kenaikan, dan itu berarti mematahkan area ataupun trendline tadi ya. Tapi kalau datanya relatif lebih lemah, oke, berarti siap-siap saja berarti akan ada penurunan sampai teritori ini atau bahkan lebih rendah. Nah, ini berarti kaitannya dengan apa yang terjadi pada status pound sterling itu pertama. Anda lihat di sini grafik sudah menunjukkan penurunan dan bahkan sudah sempat sentuh level di bawah 1.36 ya. Saat ini dia berada 1.3660, sempat turun sampai ke teritori 1.3570-an ataupun bahkan lebih rendah. Tapi intinya dari pergerakan ini adalah kalau kita perhatikan secara bertahap, jelas double topnya sudah jadi, kemudian dia tembus, kemudian harusnya sih targetnya sudah selesai ya, karena ketinggiannya ini mirip dengan apa yang terjadi pada proses penurunannya. Nah, tapi di situ saya akan coba lihat dari sisi lain teman-teman. Kondisinya kalau kita asumsikan dari apa yang terjadi 1 atau 2 hari terakhir adalah
ya data ekonomi dari Inggrisnya kurang lebih mungkin tidak memberikan alasan yang terlalu kuat, tapi di sisi lain kondisi domestik lah yang jauh menekan karena politik kemarin terkait dengan Menteri Keuangan yang ternyata masih tetap terpilih ataupun masih tetap berkuasa. Nah kemudian juga mungkin karena tidak ada gebrakan dari situ sehingga akhirnya negatif. Belum lagi terkait dengan pernyataan dari Andrew Bailey 2 hari yang lalu, maka kemungkinan ini masih tetap dalam jalur penurunan seperti demikian. Kecuali kalau misalkan nanti malam kita dapatkan NFP atau non-farm payroll dari Amerika, rilisnya adalah negatif yang menandakan berarti dolar akan relatif turun atau melemah. Artinya kalau itu yang terjadi maka Anda boleh harapkan penurunan itu akan tertahan di level low yang sama. Berarti kita asumsikan mungkin dia akan ada di 1.3570-an. Kemudian yang akan atau yang diharapkan terjadi adalah proses dari double bottom. Sehingga dia akan terjadi rejection dan lanjutkan kenaikan dengan neckline 1.3680-an. Oke, kalau ini terbentuk teman-teman, berarti Anda boleh pasang stop loss-nya itu di bawah 1.3520-an. Anda punya opsi di situ yang memungkinkan untuk strategi tersebut. Ingat, ini hanya jika terjadi data non-farm payroll yang relatif lebih lemah sehingga akhirnya membuat US dollar kembali tersungkur. Tapi sebaliknya, kalau ternyata non-farm payroll tersebut ternyata rilisnya adalah lebih kuat, maka yang harus Anda lakukan adalah tetap dalam posisi sell. Nah, ini juga terlihat dari grafik daily ya. Posisinya sudah jelas dia mulai penurunan, tapi saya tidak expect dia turun lebih lanjut di bawah 1.3470. Artinya secara keseluruhan kalaupun terjadi tekanan, either itu oleh karena dolar ataupun tanpa US dollar, maka harapan saya adalah swing low itu tertahan secara keseluruhan di 1.3450 atau 1.3470. Untuk crude oil, untuk hari ini kita sementara waktu lakukan buy seiring dengan penutupan candle kemarin ditutup dengan bullish ya. Ini menandakan rebound setelah 1 atau 2 candle terakhir adalah bearish gitu ya. Kalau lihat dari teori-teorinya berarti sebetulnya target dari $67 itu sudah menahan pas dengan apa yang terjadi saat ini, tapi ada target berikutnya di area 70 ataupun 69. Artinya kalau saya gunakan referensi dari candlestick ini, maka seharusnya yang harus saya lakukan atau yang harapkan adalah kenaikan sampai 68 minimal atau mungkin mendekati 70. Selepas itu barulah kita bicara tentang proyeksi penurunan kembali karena dengan asumsi 2 hari ke depan kita dapatkan pertemuan OPEC yang memutuskan untuk memompa produksi lebih lanjut. Kalau itu terjadi, ditambah lagi dengan proyeksi dari data non-farm payroll nanti malam relatif lebih lemah, yang berarti menandakan melemahnya permintaan global termasuk Amerika, maka kecenderungan ini akan mengalami penurunan. Dan satu lagi catatannya adalah ini kaitannya juga dengan rencana pembelian atau pengisian SPR dari Amerika. Yang menurut rencana, kata Trump, belum akan ada pembelian sebelum harganya tepang. Oke, kembali ke sisi sini, inilah kondisi atau proyeksi dari yang sebelumnya. Anda bisa lihat di sini dia sudah break di atas 66. Berarti itu alasannya kenapa pagi ini saya ubah strategi menjadi buy ya. Kemudian dengan asumsi bahwa dia tidak akan turun dulu di bawah 65. Berarti saya asumsikan saya manfaatkan titik pantulan ini either itu 68 ataupun 70 karena pada dasarnya kita punya ruang yang sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya rebound setelah penurunan yang cukup tajam ya. Jadi intinya rebound ini kalau lihat dari Fibonacci retracement itu wajar dan nantinya harap berhati-hati. Setelah 68 muncul atau 69 muncul, exit dari posisi buy, kemudian Anda amati, tunggu sampai ada reversal candle, baik itu bearish candle yang besar ataupun bahkan doji candle, semuanya sama. Intinya setelah kenaikan, tunggu sampai teritori 70, Anda siap-siap lakukan sell. Ini dengan catatan, in case non-farm payroll lebih lemah, kemudian ya kaitannya dengan potensi yang terjadi pada efek teknikal. Ya, dengan asumsi bahwa OPEC akan relatif memompa produksi lebih banyak. Nah, kemudian untuk gold sendiri, Anda bisa lihat di sini grafik 4. Kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan potensi V-shape, ya, V-shape recovery atau V-shape pattern itu sudah resmi terjadi dan bahkan kalaupun lihat penurunannya itu masih relatif normal, ya. Kemudian yang bangkit naik saat ini 3356, tadi sempat 3365. Nah, masalahnya adalah apakah dia akan gagal apa tidak tergantung. Kalau misalkan terjadi penurunan, maka ekspektasi saya penurunan kemarin adalah penurunan terakhir atau penurunan pagi ini pun kalaupun terjadi atau sampai malam nanti saya berharap tidak tembus di bawah area merah. Artinya jangan sampai tembus di bawah 3320 ataupun 3330. Kalau itu terjadi maka inilah yang bisa kita lakukan teman-teman. In case ternyata terjadi penurunan yang lebih ekstrim, maka harapan berikutnya adalah terkait dengan potential inverse head and shoulder. Dan asumsinya adalah sebetulnya ini diasumsikan dia akan terjadi pantulan kembali. Berarti mau tidak mau intinya adalah saya tetap incar buy sehubungan dengan
kondisi teknikal yang memungkinkan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata non-farm payroll nanti malam secara mengejutkan rilisnya adalah relatif lebih kuat, jauh lebih kuat daripada ekspektasi, maka hati-hati. Skenario ekstrimnya mungkin kita akan dapatkan reversal bearish dari pola yang kita curigai sebagai rising wedge, kemudian penurunan itu akan menembus kembali di bawah 330 untuk sampai ke 3293. Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau pertama data ekonomi relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Asumsi saya jauh lebih kuat itu berarti di 140-150 ribuan atau lebih tinggi. Kalau cuman di area 125 atau 123 itu tidak akan layak untuk lakukan sell. Melainkan Anda harus tetap buy, dan dengan asumsi tadi berarti yang paling ekstrim penurunan itu adalah di area ini teman-teman, 3293 ataupun 3309. Nah, sebaliknya, skenario yang paling bullish adalah kalau kita perhatikan dengan wujud dari inverse head and shoulder, maka seharusnya pergerakan ini adalah kesempatan untuk kita menunggu sampai dia break resisten, dan kebetulan resistennya neckline itu adalah di 3365. Kalau ini terjadi, Anda boleh hold, Anda boleh pertahankan buy dengan asumsi kenaikan masih lanjut ke 3375 atau bahkan 3390.